Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Feliza Najwa Zulkarnain dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 15 Kota Depok. Tujuan saya membuat portofolio ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan saya dan juga saya ingin melatih kemampuan saya serta pemahaman saya terhadap materi yang akan kita bahas ini. Silakan simak. Ada 3 materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama ada teori relativitas khusus, yang kedua ada teknologi digital, dan yang ketiga ada keterbatasan sumber daya energi, serta dampak dan juga solusinya. Materi atau topik pertama yang akan kita bahas yaitu teori relativitas khusus, di mana di sini ada penjelasan mengenai kecepatan relativitas, yaitu suatu benda dianggap bergerak jika telah ditetapkan suatu kerangka yang dianggap sebagai acuan. Jadi suatu benda yang diam terhadap suatu kerangka acuan bisa jadi bergerak terhadap kerangka acuan lainnya. Sejak dahulu kala, para ilmuwan fisika mempercayai prinsip hukum fisika klasik milik Newton yang menemukan konsep gravitasi dan menyatakan bahwa ruang dan waktu itu mutlak. Namun pada abad ke-19, mulai terjadi banyak fenomena aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan konsep fisika klasik milik Newton tersebut. Sehingga pada tahun 1905, Albert Einstein mulai mengemukakan teori relativitasnya yang berhasil mematahkan hukum fisika klasik milik Newton tersebut, di mana teori ini mulai menjawab semua pertanyaan terkait kejadian aneh yang terjadi pada alam kita saat itu. Seperti yang telah disebutkan, teori relativitas ini mempercayai bahwa yang mutlak adalah hukum fisika dan juga kecepatan cahaya, sedangkan ruang waktu itu relatif. Einstein juga menemukan teori relativitas khusus, di mana teori ini mempercayai dua postulat. Postulat pertama Einstein menyatakan bahwa buku fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Sedangkan postulat kedua menyatakan bahwa cahaya melambat melalui ruang hampa dengan cepat lambat yang tidak bergantung dari kecepatan sumber cahaya maupun penggemarnya. Berikut adalah contoh fenomena kecepatan relativitas, yaitu adalah pada saat kita berada di luar kereta dan pada saat kita berada di dalam kereta. Saat kita berada di dalam kereta, maka yang terlihat oleh kita yang bergerak adalah benda di luar kereta. Sedangkan jika kita melihat dari luar kereta, maka yang bergerak adalah kereta tersebut. Selanjutnya adalah fenomena yang terjadi. Yang pertama ada relativitas kecepatan, itu untuk mengetahui laju objek satu terhadap objek kedua. Yang kedua adalah dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah dampak dari anggapan bahwa waktu tidak mutlak melainkan relatif. Untuk rumus bisa dilihat di catatan saya pada gambar di samping. Fenomena yang terjadi selanjutnya yaitu kontraksi Lorentz, yang merupakan dampak dari dilatasi waktu, yaitu adanya pemendekan atau pemanjangan dari jarak dari benda yang diamati. Selanjutnya adalah relativitas massa. Berdasarkan teori relativitas khusus, massa benda yang bergerak akan lebih besar dari massa benda yang diam. Rumusnya juga ada di catatan di samping. Lalu yang kelima ada momentum relativitas. Pada momentum relativitas ini menerangkan bahwa ketika benda memiliki berat massa, maka sebuah kecepatan memiliki momentumnya. Yang keenam adalah relativitas energi. Pada energi relativitas ini memiliki kemungkinan bahwa energi dan massa dapat setara. Sehingga pada hukum kali ini juga disebut hukum kesetaraan massa energi Einstein. Lalu yang terakhir adalah manfaat teori relativitas, yaitu ada pada perkembangan televisi analog, yang kedua pada pengungkapan rahasia lubang hitam, dan yang ketiga pada awal mula ledakan besar dan pembentukan bumi. Materi atau topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu teknologi digital. Teknologi digital sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual,
tapi lebih pada sistem pengoperasian secara komputerisasi atau format yang bisa diakses oleh komputer. Teknologi digital juga merupakan sistem menghitung sangat cepat yang memproses berbagai bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Selanjutnya adalah perbedaan teknologi digital dengan teknologi analog. Berikut adalah perbedaan pada akurasi, pada penyimpanan, dan juga pada transmisinya. Lalu yang terakhir adalah perbedaan pada waktu pemrosesannya. Bagian terakhir yang akan kita bahas pada materi kedua ini adalah manfaat teknologi digital. Manfaat teknologi digital yang pertama ada pada bidang pendidikan, yaitu sebagai sumber informasi, sebagai sarana membangun kreativitas, dan juga sarana pembelajaran jarak jauh. Yang kedua ada pada bidang kesehatan, yaitu pemeriksaan menjadi lebih akurat, penanganan menjadi lebih cepat, dan juga akses layanannya lebih mudah dan luas. Yang ketiga ada pada bidang telekomunikasi, yaitu efisiensi komunikasi tanpa batas, konektivitas global yang meningkat, dan sebagai media pertukaran informasi. Lalu yang terakhir ada pada bidang bisnis, yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan, meningkatkan pemasaran, dan juga meningkatkan produktivitas. Lalu selanjutnya adalah materi terakhir yang akan kita bahas, yaitu keterbatasan sumber daya energi, serta dampak dan juga solusinya. Definisi sumber daya energi. Sumber daya energi adalah suatu nilai potensi dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tapi juga non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah baik semakin besar maupun semakin hilang, dan ada juga sumber daya yang selalu tetap atau kekal. Sedangkan pengertian sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi. Berikutnya adalah jenis sumber energi. Yang pertama ada sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang berasal dari sumber yang bisa dengan cepat diperbaharui sehingga dalam penggunaannya bisa dengan cepat dipulihkan dan didapatkan. Kelebihan dari sumber energi ini adalah dia tidak mencemari lingkungan. Contohnya seperti energi matahari atau surya, energi panas bumi, air, dan juga angin. Yang kedua adalah sumber energi yang tak terbarukan, yaitu sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dalam artian ketersediaannya di alam ini terbatas, sehingga proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kekurangannya itu adalah terbatas. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Lalu berikut adalah contoh penggunaan sumber energi pada kehidupan sehari-hari. Lalu berikut adalah macam-macam pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah dampak dan solusi keterbatasan sumber daya. Kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya yang mengakibatkan kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi sepenuhnya. Dampak dari keterbatasan sumber daya atau kelangkaan ini adalah yang pertama, menurunnya tingkat produksi, karena pendapatan dan permintaan sumber daya menjadi menurun, namun harga penjualan menjadi naik. Yang kedua, masyarakat semakin miskin karena daya beli yang rendah. Dan yang ketiga, kebutuhan menjadi terbatas. Solusi dari kelangkaan atau keterbatasan sumber daya ini adalah yang pertama, kita harus melakukan penghematan energi, yaitu kita harus mengurangi konsumsi atau penggunaan energi lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Lalu yang kedua adalah kita harus memanfaatkan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif. Karena sumber energi terbarukan sudah terbilang cukup layak untuk dijadikan sumber energi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.